Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sukacita bagi kita ya. Waktu demi waktu cepat berlalu. Sudah tiba bulan Agustus. Kemerdekaan sebentar lagi. Dan yang paling penting, marilah kita merdeka. Dan hari ini kita akan membahas kemerdekaan dari belenggu kemarahan. Bapak Ibu, saya boleh bertanya, marah itu boleh nggak sih? Boleh. Betul sekali, marah itu boleh. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa, kita akan melihat bagaimana kemarahan menurut Alkitab. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang penuh dengan kasih dan otoritas dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau mau berkati hamba, hikmat di bibir mulut hamba, dan biarlah semua yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita buka satu ayat saja ya, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 26. Sebenarnya ada beberapa ya. Ada Ibrani, ada Kolose, tapi hari ini kita mau bahas dari Efesus pasal 4 hanya ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan biarlah itu boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Bapak Ibu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini luar biasa. Ini statement dari Paulus. Karena judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, manusia baru. Nah, kalau kita adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, waktu yang baru sudah datang, bagaimana kehidupan kita ke depan? Karena ingat, kita akan menuju kepada kehidupan bersama Kristus. Bapak Ibu, kalau tadi saya ada pertanyaan, marah itu boleh nggak? Marah itu wajar dan boleh saja. Normal. Semua orang pernah marah. Saya ingat, dulu saya punya anak. April kemana? Belum pulang. Jadi itu kalau saya marah, marahnya karena apa? Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang gak bisa mengendalikan karena manusia juga, iya kan? Pernah lihat Yesus marah nggak? Di mana? Iya, waktu di bait Allah dia melihat rumahnya dikotorin. Maka itu kalau kita mau buat basar, janganlah di gereja, cari lapangan lah. Di samping gereja jangan pakai gereja, akhirnya orang makan dalam gereja. Kalau kita nggak apa-apa. Tapi kalau gereja-gereja tertentu, itu ada ruang Maha Kudus dan itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Besok-besok kalau kita punya gedung, ya, yang pemimpin WL tersendiri, yang berkhotbah tersendiri, karena altar itu kudus adanya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak melihat itu. Cuman saya mau kasih tahu bahwa Yesus juga pernah marah, tapi tidak berbuat Ya coba, maaf, siapa yang suka bikin kue? Ada kalau di antara kita yang suka bikin kue? Audrey suka bikin kue nggak? Oh nggak. Jadi waktu itu kamu sekolah ambil apa? Oke lah. Ibu Ros bikin sambal ireng. Saya bikin kopi. Lagi taruh di situ, kita lagi. Ayo, siapa yang mau? 3 15.000. Berarti 1 5.000, gitu kan?
3.000 kita akan sumbang kepada pembangunan gereja, gitu kan? Tiba-tiba Yesus datang, Yesus obrak-abrik. Saya marah nggak? Saya marah juga kan? Ini Yesus gimana sih? Jualan saya? Coba, burung yang udah dipiara mulai dari kecil. Bisa Bapak Ibu? Yang udah tinggal dijual untuk mendapat upah dari burung itu dan untuk menghidupi keluarganya, dilepaskan sama Yesus. Marah nggak? Marah. Orang marah. Tapi ingat, Yesus lakukan itu, Yesus marah karena punya tujuan. Mari Bapak silakan. Aduh, terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang jauh-jauh. Haleluya. Perkenalkan, ini ya. Nanti habis ini memperkenalkan diri secara pribadi. Kita baru mulai. Saya awal lagi. Pak dan Ibu, boleh marah nggak? Anak Tuhan nggak boleh dong, pasti ya. Saya dapat baca hatinya. Tapi saya mau katakan, marah itu wajar. Ya kan? Kalau istri berbuat, ya, umpamanya masak, tolong dong masak mie kocok, tahu-tahu Indomie, marah nggak? Ya kalau saya sih pasti bilang begini, sayang, kamu tahu kan, saya tuh udah nggak makan Indomie, saya senang mie kocok, mie basah, gitu ya. Marah nggak? Itu marah. Nah ini kembali lagi Pak, Bapak pernah dan Ibu lihat nggak Yesus marah? Kalau tadi ibu-ibu udah jawab, sekarang tinggal Bapak dan Ibu nih. Karena Bapak dan Ibu nih akan dipakai luar biasa dahsyatnya. Lihat nggak Yesus marah? Waktu di Bait Allah, dia marah kan? Tapi dia marah itu punya tujuan dan dia memang benar-benar tidak berbuat dosa. Tapi coba, Pak Lendra bawa kue, ya, Ibu bawa kue. Kue enak nih non. Kue kita hari ini banyak. Jadi tolong sebelum habis jangan pulang dulu ya. Karena saya lihat 2 kantong tuh. Saya lihat dari sini. Jadi begini, begitu bawa sampai di situ, Yesus obrak-abrik. Tentu pasti kita marah ya. Maka itu yang punya burung piara mulai dari kecil, burungnya udah pintar berkicau. Tiba-tiba Yesus datang, hei kenapa? Terbang. Pasti marah. Tapi Yesus punya tujuan karena dia marah. Tapi ingat, orang-orang yang marah ini tidak punya alasan. Kenapa Yesus marah? Mestinya mereka tahu bahwa di Bait Allah itu tidak boleh dinajiskan. Nah, kalau sekarang Yesus marah tapi tidak berbuat dosa, sehingga orang-orang yang mau menghajar dia menyingkir. Dia menyingkir. Bukan dia lari. Dia menghindar dan dia berdoa. Supaya apa? Tuhan berikan hikmat buat mereka. Nah, kalau dikatakan Bait Allah, ya. Nah, sekarang kita ini sebenarnya bukan bangunan gereja yang megah itu gereja. Maaf. Gereja itu sebenarnya di sini. Eklesia. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang itulah gereja. Ini gereja. Jadi di mana saja kita gereja. Jadi gereja itu boleh marah nggak? Kan Bait Allah nih. Boleh, tapi jangan kotorin Bait Allah. Maka itu dikatakan apa? Semua orang pernah marah. Banyak alasan orang marah. Marah karena benci terhadap dosa tertentu, umpamanya koruptor. Boleh nggak kita marah? Gila, duit rakyat diambil, marah dong. Tapi mari kita berdoa. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Kita nih gereja ya, kita gereja. Waktu kita datang ke tempat yang gelap, terang ada nggak? Terang ada ya? Kan dibilang begini, jadilah garam dan terang. Nah ini saya mau kasih tahu nih, Bapak Ibu tahu nggak kenapa garam? Yesus nih luar biasa dan memang dia Allah. Bukan karena jenius, dia memang Allah. Dia ingin supaya kita menjadi garam. Bapak Ibu kalau garam, waktu kita masak, larutnya itu ada nggak butiran garam di situ? Nggak ada. Tapi bisa garam itu tidak bisa
mencair. Bapak Ibu coba ambil minyak, kasih garam. Garam tetap garam. Nah sekarang bagaimana? Waktu kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, kita mau suasana di situ berubah atau kita terikut, tersedot menjadi gelap? Bisa ya? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita gereja yang disebut dengan terang, lampu mati, lilin kecil aja kelihatan ya. Waktu kita ada di tempat gelap, terang nggak? Contoh nih, saya makan dengan Ibu Ros remang-remang kan, kebetulan lampunya tuh ya nggak terlalu kelihatan. Das, baju saya ketumpahan sos tomat umpamanya, cuk, kan nggak terasa, iya kan? Cuk, waktu minum sambil ngomong, Coca-Cola kemana-mana, baju putih lagi. Waktu lampu itu terang, kotoran saya kelihatan nggak? Kelihatan. Saya marah nggak? Gila nih orang nggak tahu diri. Kok jadi begini nih? Malu nggak? Kita harus siap. Waktu kita menjadi terang di tempat gelap, waktu kita menerangi kebobrokan orang di sana, kita harus siap ditolak. Atau kita mau tersedot menjadi gelap? Padam itu lampu. Jangan. Nah, itulah gereja yang dibilang eklesia. Karena apa? Waktu kita terima Yesus, Roh Kudus ada di sini. Bukan di mana-mana. Maka itu kita bersyukur. Lewat media sosial dan memang puji Tuhan ya, gereja mula-mula kembali itu waktu COVID. Waktu COVID itu nggak bisa bilang bahwa gereja, di bangunan gereja lagi tutup, online. Hamba Tuhan nggak tahu di kamar kek, di ruangan mana kek, di toilet dia sambil duduk dia khotbah kan nggak ketahuan. Tapi semua orang dengar nggak? Dengar. Nah, itulah gereja, ini gereja. Nah, waktu kita menjadi gereja, mari dikatakan marah karena kebencian. Nah, ada marah karena tersinggung, ada marah karena ketidakadilan, ada marah karena kebenaran yang diinjak-injak. Bapak Ibu, saya punya media sosial. Kadang-kadang mau terpancing juga. Tapi waktu saya sadar saya ini gereja, eklesia, saya katakan Tuhan ampuni. Saya cuma katakan, kalau orang itu berlebihan, mau nggak kamu berjumpa dengan Yesus yang disebut Isa itu? Kalau mau hari ini saya mulai berdoa, mundur. Bisa ya? Padahal, begini. Apa tuh Yesus? Dia Allah, kok dia mati? Dia nggak tahu bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Waktu mati di kayu salib, itulah kemanusiaannya dia. Nah, waktu kita mati, tubuh kita akan binasa, tapi jiwa dan roh kita kembali kepada yang punya sorga. Nah, itulah gereja. Nah, roh yang ada dalam kita lebih besar. Nah, itulah. Jadi marah karena kasih bisa. Wah, kamu nggak kasihin saya ya? Kamu nggak mengasihi saya? Bisa. Bisa juga. Karena, ya maaf, barangkali ya. Tapi kalau kita lihat di luar sana, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat di luar sana, orang-orang yang bukan gereja, begitu tersinggung sedikit, maaf, kita bubar ya. Cari lagi yang lain. Karena apa? Merasa tidak dikasihi lagi. Nah, ini marah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ada beberapa hal dari Efesus 4 ayat 26 ini yang perlu kita lihat. Rasul Paulus memberitakan ya, formulanya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya senang kalau istri saya itu marah-marah, maaf, kita beda budaya ya. Yang satu dari Sabang sampai Merauke, saya Indonesia Timur, dia di Barat. Begitu ketemu, ternyata beda. Dan cocok untuk cocokin itu baut dan mur itu ya, itu 10 tahun lebih baru cocok. Nah, tapi saya mau katakan, kalau dia marah-marah, kalau udah sampai di tempat tidur ya, sebelum tidur, begitu saya peluk cium, hilang amarahnya. Kenapa? Saya nggak mau saya dengan istri tidur, tapi yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini. Begitu senggol, kamu
Begitu bahaya. Kata Oma itu ya kalau ada di antara kita, marilah. Coba kita pergunakan. Ini kita banyak orang Sumatera nih. Pak Besman bagaimana sama ibu? Kalau ibu marah-marah, jangan takut, obatnya gampang. Berikan kasih. Mak, udah. Langsung lulu. Pak mau makan apa Pak? Pasti. Karena saya belajar. Kami orang Ambon itu memang selalu melakukan hal yang seperti itu. Jadi nggak canggung. Begitu marah-marah dia, saya bilang, ini Tuhan kok begini. Apalagi kalau mau pergi pelayanan ya, begitu bangun tidur udah marah-marah. Begitu mau keluar dari rumah, begitu kenal saya, dia berubah. Ayo Pak, kita jalan. Apalagi yang belum? Kopinya udah bawa belum? Air putih sudah belum? Itu rahasianya. Coba kita praktek. Kalau suami juga marah-marah, istri lakukan itu juga nggak apa-apa. Kan suami istri bukan dua lagi kan? Ada lagu duniawi katakan gini, kalau 1 tambah 1 bukan 2 jadinya, 1 aku 1 kamu, jatuh cinta. 2 datang 3 yang pergi, aku tak peduli. Itulah kasih. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah bukan 2. Nah saya dibantai. Bapak pendeta nih bodoh sekali, jangan bikin jemaat bingung. 1 tambah 1 dari dulu tuh 2. Iya, itu kalau logika. Tapi buat Allah nggak bisa. Lalu saya bilang, kalau begitu iman kamu untuk Allah yang seperti apa imanmu? Kalau kita di Kristen itu jelas. Iman kita kepada siapa? Yesus Kristus yang memberikan pengharapan dan tempat yang layak bagi kita. Itulah iman kita. Pengharapan kita yang jelas. Dia orang bingung. Karena Allah kita berpribadi. Datang dan memang jadi manusia. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi nggak berubah. Kita manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna. Bapak Ibu saya coba percepat. Karena ada yang mau pergi lagi. Keset mau pergi lagi ya? Oh enggak. Kalau nggak pergi ya berarti kita boleh panjang-panjang. Jadi ya, kemerdekaan hari ini bulan Agustus kita membahas mengenai kemerdekaan. Dan khusus minggu ini bebas dari belenggu kemarahan. Dari Efesus 4 ayat 26. Bapak Ibu, di sini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ya, yang Paulus ingin kita ketahui. Yang pertama, saat marah itu kita bisa tidak berbuat dosa. Jadi boleh kita marah, tapi kita tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Karena gini, Paulus tadi katakan bahwa apa? Jangan sampai matahari terbenam. Kalau matahari udah terbenam, Bapak Ibu tahu kalau malam, yang biasa bekerja malam hari siapa? Coba kita sebut 2 kali kata Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ada terselip kata hantu belau bekerja. Hati-hati. Maka itu kalau sebelum matahari terbenam, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita selesaikan. Mau dengan orang lain sekalipun kita nggak ketemu dengan orang itu, tapi katakan, Tuhan, saya begitu mengasihi dia. Apa yang dia lakukan buat saya kembalikan dengan kasih Tuhan. Berkati dia Tuhan. Dan berikan dia hikmat. Supaya dia mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi saat marah, kita harus mengevaluasi ya, apa yang membuat kita marah. Waduh, tadi saya minta mie kocok dari istri saya ya. Saya senang bikin mie kocok. Waktu COVID itu saya bikin buat tetangga-tetangga ya, pada lahap. Terus saya bilang, nggak takut ya? Enggak. Ada lagi nggak Payan? Bikin lagi. Biasa kan, maaf, ini tetangga Muslim. Semua. Cuma kita aja mau. Apalagi akhir tahun, Payan depan rumahnya. Karena depan itu kan ada speaker. Pasang, ya silakan. Nyanyilah. Bikin makan. Dulu nggak boleh. Tapi kenapa bisa? Ya kembali lagi. Mari kita jadi surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau kita marah, mari kita evaluasi. Apa nih penyebab saya marah? Bapak Ibu, saya nih memang orangnya paling mudah marah. Dulu.
Kalau bawa mobil, dulu tuh kan masih sepi ya. Kalau sekarang ini, motor shoot, shoot, shoot. Kadang-kadang celup dari kiri. Saya sekarang tenang. Istri yang, wih itu orang. Saya bilang iya. Itu berarti SIM-nya tembak. Ya kalau SIM asli bagaimana coba Bapak Ibu? Boleh nggak lambung dari kiri? Nggak ada peraturan lambung dari kiri. Tapi kalau kecelakaan siapa yang salah? Tetap roda 4 salah. Bisa Bapak Ibu? Maka itu kalau kita mau lambung mobil, ya kita pakai motor. Halo Odrin, Ana, Keisha, anak-anakku, ingat, jangan dari kiri. Kasih sen kanan, kasih klakson, masuk. Kadang-kadang orang nggak sopan. Sekarang ini orang lebih galak loh. Udah buat salah lebih galak. Naik darah nggak? Kadang-kadang iya saya mau naik darah, tapi istri juga bilang, hati-hati jemaat itu nanti ketemu lagi. Hidup. Jemaat lagi, saya suka bilang, ini jemaat siapa yang begini ya? Ya kan di jalan, kita nggak tahu jemaat siapa. Tahu-tahu besok kita di gereja situ, Pak, Bapak khotbah sih bagus, tapi kemarin Bapak turun mau hajar saya. Bagaimana coba? Kristus dipermalukan, karena ini tubuh Kristus. Aduh, jadi bagus juga punya istri yang seperti Ibu Ros yang tadinya suka, marah-marah kan? Kalau dia marah saya bilang, ya sudah biarkanlah. Karena kalau saya bawa motor, saya mau lambung dari kiri, saya klakson dulu, tet. Jadi dia ada perhatian, dia lihat ke belakang dari spion, saya masuk. Berarti apa? Saya minta izin. Nah, kadang-kadang etika itu di jalan kita perlu perhatikan. Apalagi kalau kita bawa mobil, ketemu dengan bus-bus gede, hati-hati. Ada kodenya. Jangan, habis kita. Begitu masuk dia tutup kita celaka. Kalau berarti kita tunjukkan kita marah kan? Dia pikir, kamu masuk. Begitu masuk sampai tengah-tengah dia pepetin kita, bagaimana coba? Dia nggak kasih jalan, matilah kita. Tapi mari kita sopan. Main lampu, udah jalan, masuk. Itu etika di jalan. Nah, kalau kita mau menjadi tubuh Kristus dan kita harus evaluasi, kenapa nih? Ada satu waktu saya kasih tahu buat Bapak Ibu, ini kenapa? Marah itu harus evaluasi supaya kita jangan berbuat Satu waktu kami mau makan, nggak tahu ya anak-anak ikut nggak? Ibu Ros bawa mobil. Sudah punya SIM lama ya? Atau baru non? Begitu belok mau udah di sebelah kiri. Belok mau masuk ke itu restoran, ini anak tanpa ada rem, tanpa ada itu rem blong atau apa, tapi remnya ada. Cupung. Saya buka pintu, saya turun. Apa yang kamu rasa sakit? Coba kamu berdiri. Maksudnya patah nggak? Bisa ya? Padahal dia salah. Tapi kita harus evaluasi. Saya perlu marah nggak? Terus saya tanya, kamu mau nggak? Saya bawa ke rumah sakit. Nggak Pak, yang penting motor ini aja karena ini motor orang. Waduh, saya bilang, kamu punya SIM nggak? Kamu tahu nggak kalau lambung dari kiri itu kamu lihat. Ini mobil mau masuk lampu sen. Iya Pak saya, ya saya. Yang salah siapa coba? Kita semua salah. Dia yang berbuat salah, kita juga kena imbasnya. Oke, bawa bengkel di situ. Pak, ayo kamu ikut saya makan. Taruh motor. Pak tolong Pak, karena motor orang. Tapi kalau zaman dulu belum bertobat, habis sudah. Bukan cuma dia, motornya pun habis. Tapi karena memang Kristus sudah ada, jadi saya evaluasi. Perlu nggak saya marah? Ini pertama. Kedua, ada di jalan apa itu Ibu Ros yang rumah makan Padang. Jadi anak-anak nggak mau makan, saya sama Ibu Ros makan karena kita lapar ya. Satu hari jalan, anak-anak udah makan, ya begitu makan orang gila, ngintip-ngintip di mobil. Iya bukan ngintip sih sebenarnya, dia berkaca. Ini saya keren nggak ya? Tapi anak-anak di mobil, namanya kan kaca gelap, telepon. Pi, itu ada yang ngintip-ngintip. Saya lihat, waduh, saya bilang, udah makan belum? Ternyata orang gila sadar loh. Orang gila sadar. Waktu dia jalan telanjang, bukan berarti dia nggak sadar. Kasih baju dia pakai, tapi besok hilang lagi. Karena apa? Sesama mereka ambil.
kasih lagi baju, nggak apa-apa. Saya kalau punya tempat saya tampung mereka. Dulu kami tampung anak-anak begitu, orang-orang gila. Nah, waktu panggil, makan, sini. Suruh masuk di restoran, nggak mau. Dia sadar. Kalau saya masuk, orang mau masuk makan, nggak akan mungkin. Karena jorok. Saya nangis. Kenapa nangis? Waktu dibuat makanan, ya yang punya restoran kasih tulang-tulang ikan. Saya bilang, itu kamu duduk depan saya, kamu makan itu ya. Ini marah karena ada alasan. Kamu makan itu, kamu bikin yang bagus. Kasih daging, kasih ikan yang ada daging, kasih telur, kasih semua daging-daging. Kasih buat dia. Saya mau lihat sekarang. Saya bayar nanti. Dibuat. Dan orang itu tahu diri. Tahu dia makan di mana? Ini lagi hujan, dia makan di depan itu. Jadi tempias hujan. Saya bilang sini. Enggak. Dia tahu diri. Belajar dari orang gila. Sekalipun bukan dia tubuh Kristus, tapi dia menyadari siapa dia sesungguhnya. Nah, mari kita menyadari. Waktu kita sadar dan kita evaluasi kenapa kita marah, karena ada orang yang punya kesalahan, kita harus tegur supaya mereka keluar dari kesalahan mereka dan menjadi orang yang benar. Langsung yang punya warung gemetar, tolong buat ya. Yang itu kamu makan depan saya. Pak, kenapa? Kamu nggak mau makan yang begitu, kamu kasih buat orang itu makan. Kamu tahu nggak? Itu tulang semua. Tulang ayam, tulang ikan, itu ya. Nggak ada. Nasinya oke, dikasih banyak. Saya bilang kamu makan itu, saya bayar juga. Saya marah. Karena apa? Saya tahu. Ini orang nggak benar nih. Saya bayar kok, bukan gratis. Dan orang itu tahu, dia nggak mau masuk ke dalam. Saya antar. Dan dia tahu diri. Memang tiris-tiris rumah itu, warung itu dekat. Jadi dia nggak bisa. Dia sambil berdiri makan pun tempias air hujan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi, apakah kemarahan ini berakar pada kesombongan, kebencian, keegoisan, ya, tinggi diri dan sebagainya, atau memang kita punya kasih? Waktu kita mengasihi seseorang, boleh kita tegur. Gak apa-apa. Yesus dengan kasih kok, kenapa kalian bikin kotor? Ya, baitku adalah untuk kemuliaan Bapakku. Pergi. Dia tegur, dia punya alasan. Dia melihat apa sih sesungguhnya orang-orang ini. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bebas dari belenggu kemarahan. Kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Saat marah, luangkan waktu sebelum menjawab. Jadi kalau ada orang yang menyinggung perasaan kita, nggak apa-apa. Kalau memang ada di situ tempat air, kalau itu umpamanya ruangan, kalau enggak, ya beli aja dulu aqua di warung, minum. Kita balik lagi marah nggak? Bisa marah, tapi sudah tidak akan berbuat dosa lagi. Kamu kenapa ngomong kasar gitu buat saya? Kalau orang Ambon tuh aneh-aneh bahasanya. Kalau dia maki, kita tinggal balikin. Kamu sama ibumu ya? Ya karena itulah. Dia nggak menyadari bahwa dia maki orang, tapi sebenarnya itu bisa tunjuk kepada dia pedang bermata dua. Kalau orang itu kembalikan, lalu kamu sama ibumu ya? Bingung kan? Karena itulah kebiasaan orang Ambon, kalau tidak hidup dalam Tuhan, mulutnya tuh bukan kata-kata yang manis keluar, kata-kata sumpahan. Maka itu jangan kaget kalau orang Ambon banyak jadi apa? Mata elang lah, debt collector lah. Karena apa? Anak bajingan, anak setan. Benar-benar anak itu jadi bajingan. Begitu keluar merantau jadi bajingan, jadi setan. Saya pun begitu. Kalau nggak jadi penyanyi, jadi pembunuh aja. Tapi untung 82 begitu misterius, sadar, Tuhan ampuni saya. Kalau mati hari ini Tuhan dengan besok apa bedanya? Maka itu ya, kalau kita lihat ya, Pak Rendra tatonya bagus tuh, ya. Tulisan di sini. Kalau saya tato aja. Tapi begitu saya lihat, untung ya Tuhan yang berikan hikmat lewat mulut saya waktu itu belum bertobat, tapi tatonya benar. Israel itu 1, 2 gitu ya, pakai angka.
di belakang, baru di bawah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi waktu masuk majalah, ada satu majalah dulu, begitu masuk majalah, ayat firman Tuhan menjadi mantra. Saya bilang, salah, kamu ralat itu. Ya udah dicetak, udah naik tayang. Salah itu. Itu ayat itu yang membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, Bapak Ibu hafal? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya lama sudah berlalu. Yang baru sudah, itu belum bertobat. Jadi di sini apa ya? Kapal apa burung? Kenapa begitu? Di sini kapal, di sini tangan, di sini kalajengking. Semua ada ceritanya. Kalau burung itu dia kalau berteduh di tempat yang sama atau enggak? Dia terbang nih. Dari Jakarta mau ke Nias nih. Dia lewat tuh Bakahuni kan? Sampai di Bakahuni ada dahan, dia tidur nggak? Iya. Itu kehidupan saya waktu masih manusia jalanan. Di mana saja saya bisa tidur. Tidur sambil berdiri juga iya. Maka itu kemarin ada teman, saya pikir dia dengar itu seminar. Dia duduk bagus-bagus, lipat tangan. Saya bilang, terus ya, saya bilang, ada apa tuh? Shh. Yang lain, shh. Terus yang satu lagi, saya pikir dia lagi lihat, saya pikir dia aminin, amin, sebelah, bisa Bapak Ibu? Itu bisa saja terjadi, tapi kita nggak perlu marah, ya. Saat marah, luangkan waktu sebentar, minum. Jadi waktu saya minum, karena di meja itu biasa ada air minum, baru. Udah sampai di mana? Kalau ke Ambon udah sampai di Laut Banda kah? Capek-capek, ya. Oh ya. Ada lagi baru. Habis ngobrol. Saya pikir apa? Lagi minum atau apa ya? Tapi itulah. Mari kita luangkan waktu. Dan waktu kita luangkan waktu, kita bukannya marah, tapi kita tegur dengan kasih. Nehemia memberikan contoh yang baik untuk meluangkan waktu sebelum menanggapi ya laporan ketidakadilan yang parah gitu ya. Jadi kalau dia lihat, ya setelah mendengar tuduhan itu, Nehemia katakan apa? Segera menanggapi. Dia merenungkan dulu. Ini benar nggak nih? Maka itu puji Tuhan. Kalau hikmat itu ada pada kita anak-anak Tuhan, itu luar biasa ya. Oleh sebab itu demikian pula, salah satu cara agar kita tidak berbuat dosa dalam kemarahan adalah dengan meluangkan waktu untuk merenungkan. Kalau nggak ada apa-apa, kalau dalam ruangan nggak ada air, ya duduk diam dulu. Diam, berdoa. Tuhan, saya mesti jawab apa nih Tuhan? Nanti Tuhan kasih kelembutan. Ini hal yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa kalau kita marah, ya, luangkan waktu sesaat. Jangan langsung bertindak. Kemarin pembicara-pembicara itu ada yang saya pikir temperamen justru lebih gila dari saya. Dia bisa buka pintu, dia bisa turun, tapi kembali lagi, karena memang mereka sudah semua dalam Tuhan. Istri suka bilang, Pak, sama kayak istri saya. Itu jemaat itu, nanti nggak enak. Sama, hampir sama. Jemaat siapa sih? Gitu ya. Jemaat saya bukan, jemaat saya ini kan bisa dihitung nih. Ini jemaat siapa? Nah, kira-kira seperti itu. Baik Ibu Ros, kita tetap berjalan dengan waktu Ibu Ros. Istri saya sudah mengingatkan, barangkali ada urusan lagi ya. Jadi kemerdekaan yang ketiga nih ya, bebas dari belenggu kemarahan. Jadi kita boleh marah, tapi tidak berbuat dosa. Yang ketiga, saat marah kita harus berusaha menyelesaikan secepat mungkin. Jadi kalau ada orang menuduh kita atau umpamanya kita marah, maaf, waktu kita keluar kata-kata yang kadang-kadang mengancam, itu udah dosa. Udah dosa. Gue bunuh. Waduh, bisa terjadi loh Bapak Ibu.
Pernah lihat nggak anak bunuh orang tua? Karena apa? Marah. Ku bunuh, dia ambil golok bunuh. Orang tua juga begitu, marah bisa bunuh anak juga. Bisa. Tapi mari. Ya dikatakan kita harus berusaha menyelesaikan. Kenapa sih mesti marah-marah? Coba hal sepele. Maka itu kita lihat ya. Ada anak yang orang tua masih hidup, ingin harta, akhirnya orang tua apa? Diselesaikan lebih cepat. Aman kah? Dia dapat harta nggak? Atau hukuman seumur hidup? Waduh, lebih parah lagi. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Kalau dikatakan saya ini anak yang tua, semua harta itu saya yang memang urusin. Bahkan orang ayah punya adik-adik itu tunduk. Tapi kembali lagi, ancaman buat saya tuh nggak sedikit. Kalau bisa dimatikan. Waduh. Akhirnya usia 14 tahun saya pikir, kalau saya di Ambon nih nggak beres nih. Kalau nggak gila, ya kalau mati juga nggak apa-apa lah. Tapi jangan gila. Gitu kan? Hidup tapi nggak sadar begitu ya. Aduh, udah kabur ke Jakarta. Bapak Ibu tahu? Saya punya kekecewaan. Tapi saya tidak balas. Waktu kapal storm, mau berangkat, begitu tali udah mau dilepas, saya naik lewat tali. Jadi kapal itu kan tinggi tuh, kalau di pelabuhan. Dulu kapal-kapal kayu. Jadi 79 saya masuk Jakarta terakhir. Pelarian kapal saya. Kalau orang bilang BTL, Batak tembak langsung, saya ATL, Ambon tembak langsung. Masuk dan saya satu-satunya anak kecil yang bisa turun di Tanjung Priuk. Yang lain semua Surabaya. Waktu turun, Tuhan kasih hikmat. Padahal nggak tahu apa-apa nih. Masih pakai baju pramuka, pikul barang orang turun. Orang-orang lihat kan, ini buru dari mana nih kok pakai baju pramuka kan? Tapi saya sambil lihat saya senyum-senyum aja. Saya pikir kalau ketangkap ya sudahlah, selesai sudah. Naik lagi. Dari nggak punya uang, begitu pikul barang orang dikasih uang untuk uang saku, puji Tuhan. Sekalipun habis itu tidur di rel kereta. Jadi kalau tanya gembel, saya gembel. Tidur emper-emper toko. Ketemu dengan anak baik-baik, ya kita jadi baik-baik. Tapi setelah Tuhan ubah. Nah, jadi saya mau katakan Bapak Ibu, saat marah kita harus berusaha menyelesaikan secepatnya. Kenapa? Selesaikan. Oke, saya salah, saya minta maaf ya. Tapi banyak kali di antara kita, bahkan anak-anak Tuhan gak mau memaafkan. Oke, kita pun gak salah, kita minta maaf, apa bedanya sih? Untuk meredam marah itu. Karena ingat, kita ini bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Maka itu pada saat kita menerima Yesus, kita buka hati, Yesus masuk, kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Orang lain di luar Kristen gak berhak memanggil Allah itu Bapa. Ini hebat. Kenapa? Allah yang menjadi manusia yang ajarkan itu, Yesus sendiri. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Yesus sendiri. Karena dia Allah. Jadi dia ajarkan itu supaya apa? Kita lebih intim dengan Allah. Waktu kita menerima dia, Yohanes 1 ayat 12. Kita menjadi anak Allah. Kita dimeterai dengan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus ada pada kita. Sehingga Roh Kudus itu mengingatkan kita. Apa salahnya kalau kita cuma, ya maaf ya kalau saya salah. Biarkan saja kalau dia memang buat kesalahan buat kita, biarkan urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Jadi itu paling penting Bapak Ibu. Ini hal yang paling penting. Bapak Ibu tahu, kami di sini mau bangun rumah, mau dibakar. Itu baru mau bangun. Lah kenapa sekarang kita bisa? Speaker gitu ya. Ini belakang, depan, kiri kanan. Enggak. Karena tadi kasih waktu mengalir dalam hidup kita, kita impartasi kasih itu kepada orang lain, aman. Tapi kalau enggak, maaf ya, ada orang kan yang maaf suka jaga wibawa. Pak Yan, ya, mau kemana Pak Yan? Enak nggak dilihat orang? Nggak enak. Kalau saya jalan sama istri suka katakan gini, tangan kamu nggak capek ya? Mau anak kecil, mau orang gede, mau cewek, mau cowok, mau ibu, mau bapak, kamu nggak capek-capek ya? Dia nggak tahu. Saya sudah diubah. Kalau saya dulu belum diubah, maaf Bapak Ibu, kalau ketemu saya nggak pernah senyum.
Orang lihat saya datang. Mata lu saya colok kayak gitu ya. Tapi sekarang enggak. Kalau orang injak kaki saya di base, saya bilang, Pak. Oh iya, maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau saya nggak mau diinjak, saya naik taksi, Pak. Iya kan? Betul nggak? Kan kita naik kereta, naik bus. Kenapa mesti begitu? Kalau nggak mau cium bau badan orang, naik taksi. Jangan bikin orang lain tersinggung, iya kan? Itu bahaya. Itu udah dosa tuh. Tahan aja. Maaf Bapak Ibu, saya nggak tahu. Di Bapak Erno kalau sampah bau sampai ke sana nggak? Iya kan? Terus kita mau marahin siapa? Dek, kamu buang air di celana ya? Enggak Pak. Kamu kentut ya? Lah terus mau salahin siapa? Mari kita menyadari bahwa disitulah Tuhan ajar kita untuk apa? Benar-benar menyadari. Waktu kita menyadari semua hal itu, kita tahu, kita nggak perlu marah. Kita memang tinggal daerah sini. Saya nginap di apartemen, coba. Udah semua ketutup, begitu baunya datang. Saya bilang, Ibu Ros, parfum nih. Nikmati aja udah. Terus makan nggak? Ya makan. Iya kan? Kenapa nggak makan? Coba, begitu parfumnya datang terus kita nggak makan, lapar nggak? Nikmati saja. Iya kan? Bisa Bapak Ibu? Mari. Saat marah kita harus berusaha menyelesaikan. Kenapa? Ya, memang sudah begitu. Mau bikin apa lagi? Lalu kalau ada orang-orang yang memang terlibat dengan sampah-sampah, maaf, pernah lihat orang-orang yang angkat sampah itu sambil di atas sampah dia makan, nggak cuci tangan. Gimana? Sehat nggak? Sehat Bapak Ibu loh. Gizinya lebih penuh dari kita. Kenapa? Saya pernah alami. Waktu saya hidup di jalan, maaf Bapak Ibu, itu hujan, pakaian basah panas, nggak sakit. Tidur di bawah kolong jembatan. Dan maaf, jangan ya kalau kita sekali-sekali mau adakan bakti sosial, mari kita ke kolong jembatan. Ada 2 kolong jembatan tempat saya dulu nginap di situ, dan memang semua enak. Kolong jembatan Cikini itu mandi air bebas, segar. Kolong jembatan Matraman, kalau mau ibadah di situ tempatnya. Yang lain, saya nggak tahu tuh kolongnya bagaimana. Sekalipun ada air di situ, tapi tidak bau. Bisa ya? Tidur di situ, makan. Nah, itu hotel kami dulu. Jadi waktu saya bertobat, saya bawa calon istri saya, kamu ini tempat saya, coba kamu selidiki, kamu tanyalah. Tapi saya bilang sama teman-teman, jangan ganggu ya, ini calon saya. Kalian ganggu saya balik, habis, gitu ya. Seram juga ya, begitu menikah. Kita buat dong rumah kayak kamu dulu di emper toko. Nah, jadi kamar itu terbuka. Saya bilang kalau kamu mau rasa emper toko, taruh aja tikar di situ, taruh kasur, tidur. Nanti hujan kamu rasain bagaimana. Itu saya dulu seperti itu. Galileo tahu ya, Senen. Jadi kalau hujan tuh berdiri sambil tidur. Kalau angin sepoi-sepoi kan enak tuh ya. Begitu mau jatuh, ternyata tidur. Berdiri lagi tidur. Itu Galileo. Nah, tapi saya mau katakan, ini paling penting. Jadi mari kita selesaikan. Kenapa saya harus marah? Kalau marah itu tidak terjadi kan lebih baik. Karena begini Bapak Ibu. Ada satu waktu, ya, ini cerita bukan saya. Di jalan, saling nyelip-menyelip. Naik pitam nggak? Mudah-mudahan Palendra nggak begitu ya. Jadi satu waktu yang nyelip ini mau nyelip juga, dia mau hantam dari bahu jalan, tapi dia nggak tahu ada anak kecil di sana. Bapak Ibu udah pasti tahu ya apa yang terjadi. Dus, anak kecil itu tinggalkan dunia ini. Apa yang terjadi coba? Nyesal belakangan kan? Tapi coba itu karena marah. Jadi mari sebelum marah, mari kita introspeksi, kita melihat lagi kembali. Cepat selesaikan. Ya sudah, biarkanlah dia buru-buru. Jangan seperti Ibu Ros, bawa ponakannya sakit. Wah, udah jungkir balik karena batu di ginjal kan. Wah, tenang mobil. Udah
Saking buru-buru senggol mobil orang. Cut, dia bawa terus. Orang klakson dia bawa terus begitu. Masuk di rumah sakit UGD, orang itu lihat. Bu, iya, ada yang sakit. Iya Bu, lanjut, balik. Bisa. Dan Ibu Ros turun, Pak maaf ya, saya tadi buru-buru karena ini. Dan dilihat memang lagi jungkir balik gitu. Jadi marah itu bisa kita redam kalau kita menyadari dan kita ingin selesaikan. Jangan, lu mau apa? Lu jagoan? Ya. Ini motor sekarang nih, maaf kata, kalau nggak pakai lampu, kalau pakai lampu, lampunya kebalik. Pernah lihat nggak? Lampu yang harus di depan di belakang. Waktu dia ngerem bagaimana tuh? Kita jadi bingung juga. Ini depan atau belakang? Kok berhadapan dengan mobil kita gitu ya? Nah ini yang bahaya. Tapi ya sudah, biarkan saja. Doakan saja Tuhan supaya orang itu selamat. Tapi itu nggak boleh. Nah, kalau kita sadari bahwa kita milik Allah, mari kita jangan lakukan itu. Bapak Ibu, saya mau baca satu ayat. Matius 18 ayat 22 katakan begini. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu bisa hitung? 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 kali bagaimana coba? Bukan 70 kali 7 aja. 70 kali 7 gitu loh. Ada batasnya nggak? Nggak ada batas. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita menyadari semuanya itu. Bapak Ibu yang terakhir. Ya. Kemerdekaan. Bebas dari belenggu kemarahan. Kita bisa marah dan tidak berbuat dosa. Yang terakhir atau yang keempat, saat marah kita harus mengingat akibat jahat dari kemarahan yang tidak terkendali. Jadi kalau sampai sudah terjadi, kita menyesal tuh telat. Ada masalah tetangga, begitu terjadi marah, besok kita ketemu lagi enggak? Pasti ketemu. Terus muka kita mau taruh mana? Begitu dia dari sana, cari jalan lain. Enak nggak? Gak enak loh. Saya pernah begitu. Jadi waktu orang itu saya nggak tahu dia marah kenapa, tapi tiap kali lihat saya, kok dia putar jalan, atau dia masuk ke rumah orang. Terus satu waktu saya, kenapa kalau kamu lihat saya kok kayaknya nggak mau papasan, kok kamu menghindar terus, ada apa sih? Kalau saya punya salah, saya minta maaf ya. Contoh Bapak Ibu, saya waktu 2019, saya ini pekerja kesembuhan ilahi. Tapi waktu 2019, saya mengalami stroke dan masuk ke PON. Waktu pulang dari PON itu perlu penyesuaian, karena apa? Ya, ternyata ya memang itu obatnya ternyata keras ya. Itu goyang. Istri cuci piring aja, teng. Saya bilang, Non, kenapa Non? Kaget, ya. Tiba-tiba ada tetangga. Saya bilang, Bu, anaknya stres ya. Wajar nggak menurut Bapak Ibu? Bu, anaknya stres ya. Bawa motor gitu ya. Boleh nggak saya ngomong begitu Bapak Ibu? Halo, ini perlu jawaban nih. Perlu nggak Bapak Ibu? Nggak boleh kali ya? Saya lagi masak. Saya pikir ini dalam komplek loh. Kok bisa kayak orang kejar-kejar apa gitu. Bu, waduh, kalau mau pergi kerja, bilang bangun pagi-pagi. Jangan begini, stres ya anaknya. Nggak terima. Saya datang nggak? Saya datang loh, saya sebagai hamba Tuhan datang. Maaf ya, kalau kata-kata saya keras. Tapi sebenarnya buat saya wajar. Kita yang mesti introspeksi diri kan. Tapi nggak apa-apa, kita datang, selesaikan. Gak ada masalah. Dan toh Tuhan tetap berkati kita kok. Itu yang Tuhan mau dari kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya baca sekali lagi.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau di sini dikatakan apabila kamu menjadi marah, boleh marah. Dikatakan tidak boleh marah, boleh marah. Apabila kamu menjadi marah, jadi boleh kita marah. Tapi kita mesti lihat, marah karena apa? Janganlah kamu berbuat dosa. Berarti marah tapi ingat, baik atau tidak baik. Kalau tidak baik nggak usah. Kalau buat baik untuk menegur orang, ya silakan. Nah, terus ingat, jangan sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, ya kita selesaikan. Karena ingat, waktu kita bawa itu ada orang yang buat kita sakit hati, kita bawa itu. Enak nggak? Maaf ya, kalau kita lihat ya, orang yang suka jelas sama tetangga, waktu bangun pagi-pagi dia suka buka pintu, ngintip nggak? Maaf nih, kalau coba kita introspeksi ya, kita marah-marahan dengan tetangga nih, kita selalu keluar mata kita tertuju ke mereka nggak? Ada nggak ya? Oh ada loh, masuk lagi. Ah keluar ah, gitu kan? Tapi coba. Waktu kita marah, sebenarnya berarti memang benar-benar kita sayang sama mereka. Tapi mari coba tinggalkan itu dan kita berdoa. Karena kalau ada orang yang iri hati dengan kita, dia selalu ngintip. Ih orang itu udah bangun belum ya? Ih orang itu kok jalan-jalan ya? Apalagi mesosnya kan? Statusnya. Ih jalan-jalan terus nih orang. Ngapain? Capek nggak? Capek. Nggak usah pikirkan orang lain. Tapi mari kita jaga hati kita. Supaya firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana timbul apa? Iya. Waduh, mengerikan. Baik Ibu Ros. Terakhir. Kalau kita lihat Bapak Ibu. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Ini kata firman Tuhan, bukan saya. Mudah-mudahan di sini kita semua orang pintar ya dan berhikmat. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya kan? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti apa? Panjang sabar. Sabar. Memang sabar udah pergi ke pasar, lagi ke sana, tapi sabar buat kita melihat salib Kristus. Supaya apa? Kita menjadi biji mata Dia di tempat di mana kita berada. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi mari Tuhan, Engkau mau terus berbicara dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Allah yang terus memimpin, menuntun kami, dan menjadikan kami biji mata-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik. Sungguh amat baik bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau raih setiap janji Allah. Berkat-berkat yang ada pada Allah, yang Allah siapkan buat kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan